Kui Chaoge, aku memberimu kesempatan. Sekarang mundur ke gunung. Kalau tidak aku akan memenangkan harta ini. Dan aku akan membunuhmu sebanyak klan Kaisar Ke. Ketika Qin Yichen meledak, sayap ilahi Wujin mengibaskan. Dan ditambah dengan kekuatan ruang penghancurnya. Kecepatan tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Xiao Linglei hanya merasakan aura mengerikan muncul di belakangnya. Saat berikutnya, lehernya terasa dingin. Dan dia ditahan oleh pedang dewa. Qin Yichen tersenyum. Tapi membuat punggung Xiao Linglei merinding. Apa kau tidak ingin pergi ke puncak gunung? Aku akan membawamu ke atas. Mungkin jika dia memiliki kemampuannya sendiri, dia benar-benar akan dinaikkan oleh Xiao Linglei. Tapi, dia tidak bisa membantu tetapi membersihkan Xiao Linglei. Feng Tianxing, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Xiao Linglei tertekan di lehernya oleh pedang. Dan sesaat dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Meskipun dia adalah seorang jenderal di Istana Surga, dia telah lama mendengar nama busuk Jenderal Pedang Sihir. Lepaskan aku. Aku turun gunung. Tidak bisakah aku turun sendiri? Tanda seru. Saya Jenderal Lei Bu, yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Jika Anda berani membunuh saya, Anda orang dewasa tidak akan membiarkan Anda pergi. Ledakan. Qin Yichen menghancurkan semua jalan. Dan semakin dekat dia ke puncak gunung, semakin menakutkan guntur langit. Tetapi mereka semua melewatinya. Tetapi itu membuat kerumunan Fan Guat cemburu. Puncak gunung semakin dekat dan dekat. Dan Qin Yichen akhirnya melihat seluruh gambar harta karun itu melalui awan petir. Itu Gada. Gada dewa yang berdiri di puncak gunung dikelilingi oleh cahaya petir, yang menyebabkan langit dipenuhi dengan awan petir dan lapisan guntur yang mengakar. Bahkan ketika Anda melihat ke atas, samar-samar Anda dapat melihat bahwa awan guntur itu berubah menjadi naga petir di langit. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi berkata, dan dia mengulurkan telapak tangannya untuk memegang tongkat ajaib. Namun, pada saat itu, saya melihat langit Dewa Guntur meledak, langsung menembus tubuh Qin Yichen, membuat seluruh sosoknya menjadi cemerlang. Bapak. Bai Guanxing dan Kong Wu tampak linglung. Mereka hampir lupa. Tuan, Anda adalah tubuh bawaan sekarang. Bai Guanxing dengan tergesa-gesa berkomunikasi dengan tongkat ketuhanan itu. Gada dewa itu tidak diragukan lagi adalah seorang prajurit Tao, dan seorang prajurit Tao yang sangat kejam. Setelah mendengar Tao, dia secara alami akan memahami pikiran mereka. Leluhur ada di. Tuan hanya menyamar sebagai tubuh bawaannya. Tetapi dia sebenarnya adalah keturunan naga sungguhan. Dia adalah temanku. Kong Wu, anak yang memalukan dari ras manusia, ada di sini. Dan kuharap leluhurku akan muncul. Keduanya berbicara dalam semburan. Berdoa kepada tongkat dewa. Dan tongkat dewa ini tampaknya. Tidak. Seolah-olah mereka memahami suara keduanya. Dan secara bertahap, cahaya guntur tidak lagi mengamuk. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa naga petir di langit bersiul. Jatuh ke dalam sihir magis. Tetapi dalam sekejap, Qin Yichen merasakan kengerian guntur. Bahkan dia merasa kekuatan guntur ini jauh di luar biasa. Tampaknya membuka dunia dengan guntur, sangat mendominasi. Tidak hanya itu, tongkat dewa berdiri di atas gunung. Tampaknya memprovokasi langit dan bumi dan bintang-bintang untuk mengubah guntur. Menarik guntur di sini. Mengumpulkan guntur di sini. Guntur menutupi langit, tak terduga. Bapak. Ketika Bai Guanxing kembali ke akal sehatnya, dia menemukan bahwa pergelangan tangan Qin Yichen memiliki pola guntur biru dan putih yang tercetak. Pola guntur secara bertahap tersembunyi di bawah kulit Qin Yichen. Tetapi pada kenyataannya, sebagai dewa pedang bawaan, dia memiliki pola guntur ekstra pada bilahnya. Apakah ini akan memahami Avenue of Thunder bagi saya? Sayang sekali Qin Yichen tidak tahu apa-apa tentang Avenue of Thunder sebelumnya. Tetapi dengan gada ini, dia tiba-tiba merasakan petir di langit mengikuti hatinya, dan dia bisa menyapu matanya. Tetapi saat ini, Kong Wu sedang menariknya. Tuan, lihat ke sana. Qin Yichen kembali ke akal sehatnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dikejutkan oleh arah yang ditunjukkan oleh Kong Wu. Saya melihat bagian belakang gunung suci ini, yang juga sangat luar biasa. Tetapi pegunungan itu. Tetapi ada postur samar seekor burung condor yang menyapu langit, sayap elang terbentang, dan kepala amarah tinggi. Om. Qin Yichen tampaknya menatap ke dalam jurang, dan sebelum dia menyadarinya, dia melihat pedang pinggang Kong Wu bergetar tanpa sadar, mencoba merebut tubuhnya. Bahkan kekuatan pedang Qin Yichen tampaknya tersapu oleh sayap elang itu, sedikit bingung. Kota. Qin Yichen mengeluarkan semburan kekuatan ilahi, dan pemaksaan sayap condor yang tidak dapat dijelaskan sedikit melemah. Tetapi mereka tidak menunggu mereka bernapas, tetapi melihat bahwa kekuatan ilahi yang pertama ditelan dan disedot oleh bagian belakang gunung. Kembali. Ekspresi Qin Yichen berubah. Dia tidak menyangka akan ada penglihatan seperti itu di sisi lain gunung. Menarik Kong Wu bola-balik lagi dan lagi. Seberapa aneh condor ini? Qin Yichen terkejut di dalam hatinya.
dia bisa merasakan bahwa gada ilahi ini seharusnya ditinggalkan oleh leluhur. Dan leluhur telah memberkati mereka, sehingga guntur langit tidak akan menyakiti mereka. Tetapi condor di belakang gunung tidak digunakan untuk mereka. Qin Yichen tertegun, memegang gada ilahi, merasakan kekuatan guntur yang sombong dan maskulin di dalamnya. Ini sepertinya guntur bawaan. Tanda seru. Qin Yichen tercengang, tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa Fan Wanao telah membunuhnya. Melihat bahwa tongkat dewa sudah ada di tangan Qin Yichen, matanya tiba-tiba meledak. Feng Tianxing, serahkan harta karun itu. Kalau tidak, aku akan membiarkan orang tua dari klan Kaisar Ke mati di sini. Melihatnya, beberapa tetua klan dari klan Kaisar Ke tampaknya telah mundur dengan mantap dalam menghadapi kemarahan kekerasan dari pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi. Kuncinya sekarang adalah para dewa ada di tangan Qin Yichen, sehingga semua dewa dan iblis kecuali pengadilan surgawi juga dapat mengambil kesempatan untuk menyerang istana Kaisar. Masalah. Mata Qin Yichen berkedip, hentikan untukku. Namun, ledakan ini membuat Ke Chao Ge mencibir dan takut. Siapa? Lihat siapa yang mendengarkan Anda sekarang. Aku ingin melihat apakah orang tua dari klan Kaisar Ke yang sepadan dengan uangnya, atau harta ini lebih penting. Namun, saat Qin Yichen mengangkat tongkat ketuhanannya, dia melihat langit penuh guntur melonjak lagi, dan bahkan naga petir melilit pergelangan tangannya. Kepala naga berdiri dengan bangga, memelototi orang-orang kuat di kaki gunung. Pada saat itu, Fan Wanao tidak bisa menahan untuk tidak menggoyangkan seluruh tubuhnya. Gada ajaib ini sangat kuat. Meski tidak sebaik tentara kekaisaran, itu juga membuat Fan Wanao merasa sangat kewalahan. Yang paling penting adalah bahwa senjata kekaisaran bihai Qin Yichen rusak parah, rusak, dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Tetapi tongkat ilahi ini berbeda. Mengingat kengerian langit yang bergemuruh, Fan Wanao tidak bisa membantu tetapi wajahnya tenggelam. Dan Qin Yichen mengambil kesempatan itu untuk berkata, semuanya. Ini benar-benar pertarungan, Feng mau tidak kacau. Dengan sihir ini di tangan, jika Anda berpikir bahwa langit baru sunrai rasanya enak, lalu di sini. Cobalah di pertempuran terakhir. Murid iblis klan iblis Dao Zun berkedip, mendengus dingin, dan mundur ribuan mil, yang dianggap menunjukkan posisinya. Fan Wanao masih ragu-ragu, tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa gunung suci di kaki Qin Yichen runtuh, dan celah gunung telah runtuh. Qin Yichen tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dan tubuhnya bergetar. Fan Wanao mengambil kesempatan ini untuk memancarkan bayangannya, tetapi dia melihat yang terakhir memegang tongkatnya dengan ledakan keras, dan cahaya ilahi yang terakhir hancur. Menarik. Sungguh tentara Tao yang galak. Fan Wanao mengepalkan tinjunya, lengannya mengalir dengan jejak, dan dia benar-benar memaksa langit keluar dari tubuhnya. Kemampuan seperti itu jelas sangat kuat.